Oke, kenalin nama aku Atalara ya Gading Novalta dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya dengan 3 digit NIM terakhir itu 045. Di sini aku akan memberikan video edukasi tentang orang menendang bola, tapi dari sudut pandang anatomi ya guys. Jadi kita nggak cuma melihat orang itu menendang bola itu seperti apa, tapi kita melihat tulang, otot, dan sendi apa saja yang bekerja keras saat kita menendang bola. Yuk kita mulai. Oke, sebelumnya teman-teman bisa perhatikan gerakan orang ini dalam menendang bola ya. Nah, dapat kita lihat gerakan menendang bola itu ada 3 tahap utama. Yang pertama ada persiapan, kemudian ada ayunan, dan disusul dengan kontak dengan bola atau yang biasa disebut dengan eksekusi. Nah, untuk lebih gampangnya, aku pakai peraga ya di sini, sebuah mainan Spider-Gwen, agar teman-teman bisa mengerti lebih mudah gitu. Nah, tadi kan ada 3 gerakan dalam menendang bola ya. Yang pertama ada ancang-ancang, ancang-ancang itu seperti ini. Kemudian ada mengayun, mengayun itu ya kalian mengayun sesaat sebelum menendang bola. Kemudian ada kontak fisik dengan bola itu sendiri atau yang biasa disebut dengan eksekusi. Nah, tulang-tulang yang bekerja itu yang pertama ada tulang panggul. Tulang panggul itu ada di sekitar sini ya. Nah, tulang panggul itu fungsinya sebagai tempat melekatnya otot-otot besar. Jadi semua otot-otot besar itu rata-rata melekat atau menempel pada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini nama nama sainsnya itu pelvis ya. Kemudian ada tulang femur atau tulang paha. Nah, tulang paha itu di sini ya. Jadi besar gitu, kayak kayak batang batang kayu. Jadi tulang tulang femur itu ada di paha sini. Nah, peran tulang femur atau tulang paha itu sebagai tuas utama saat kita mengayun kaki. Jadi, nah, waktu mengayun kaki kan yang gerak kan paha kita itu utamanya. Nah, itu yang bekerja tulang femur. Kemudian ada patella. Patella itu biasa dikenal sebagai tempurung lutut. Nah, ini tempurung lutut itu di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat. Eh, Gunanya patella itu untuk membantu memperkuat kerja otot paha. Jadi mungkin quote in quote bisa disebut sebagai tumpuannya tulang paha agar bisa menendang dengan baik itu, teman-teman. Jadi gini ya. Kemudian ada tibia dan fibula. Nah, tibia itu tulang kering yang ada di depan. Kemudian fibula itu yang di belakang atau biasa yang kita sebut itu petis. Nah, jadi gunanya tibia dan fibula itu apa sih? Nah, tibia dan fibula itu gunanya untuk menyalurkan gaya dari kaki bagian atas, kemudian disalurkan ke kaki bagian bawah. Jadi gunanya itu ya. Kemudian ada tarsal dan metatarsal. Metatarsal dan tarsal itu ada di sini ya, di sekitar kaki bagian bawah. Jadi ada jari-jarinya kaki sama punggung kaki. Nah, metatarsal itu yang menjadi titik kontak dengan bola, yang menyentuh dengan bola langsung. Jadi ini bola, kemudian nendangnya. Nah, yang berkontak dengan bola itu ada metatarsal namanya. Oke, kemudian kita lihat otot-otot yang bekerja ya, otot-otot utamanya. Yang pertama ada gluteus maximus, itu ada pada bokong, yang biasa disebut dengan otot bokong. Itu membantu ekstensi pinggul ya. Kemudian ada iliopsoas dan rectus femoris. Nah, iliopsoas itu letaknya di sini ya, di perut agak ke bawah, di bagian tengah gitu. Nah, iliopsoas dan rectus femoris ini membantu fleksi pinggul saat kaki diangkat. Jadi waktu kita melakukan persiapan atau ancang-ancang itu iliopsoas dan rectus femoris itu berkontraksi ya. Kemudian ada quadriceps femoris. Quadriceps femoris ini sangat penting untuk meluruskan kaki saat menendang. Jadi quadriceps femoris itu bekerja saat kita setelah menendang bola ya. Jadi waktu kita ini persiapan, kemudian kontak fisik dengan bola. Nah, kan itu kan setelah kita menendang bola itu kakinya lurus seperti ini. Nah, quadriceps femoris itu di depan sini. Itu gunanya untuk meluruskan kaki ya. Kemudian ada hamstring. Nah, hamstring itu letaknya di lutut belakang sini, sekitar sini. Eh, itu gunanya untuk mengontrol gerakan dan menstabilkan lutut. Jadi biar biar lutut kita stabil saat menendang, itu otot hamstring di sini itu berkontraksi ya, bekerja. Kemudian ada gastrocnemius dan soleus, itu ada pada otot betis di belakang sini. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu dorongan dari pergelangan kaki. Jadi waktu kita nendang kontak fisik dengan bola,
itu gastrocnemius dan soleus atau biasa disebut dengan otot betis itu bekerja berkontraksi untuk memberi dan membantu dorongan dari pergelangan kaki agar tendangan kita semakin keras. Nah, semua otot ini tadi bekerja dalam waktu yang sangat singkat untuk menghasilkan gerakan yang cepat dan kuat. Oke, yang terakhir kita lihat sendi-sendinya ya. Nah, gerakan itu tadi semua kan eh, kayak sekejap doang gitu kan. Nah, itu tapi tanpa adanya gerakan sendi, maka gerakan itu tidak akan terjadi. Nah, sendi-sendi yang bekerja itu ada sendi panggul. Nah, sendi panggul itu di sini ya, di sini. Itu tipenya sendi peluru, jadi bisa bergerak ke seluruh arah. Bisa depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kayak ball joint gitu. Nah, nama sendi panggul itu bisa disebut dengan hip joint. Sangat fleksibel ya. Kemudian ada sendi lutut atau biasa disebut dengan knee joint. Nah, knee joint ini termasuk dalam sendi engsel ya, yang bergerak dalam satu arah doang. Jadi kayak gini-gini doang. Kayak engsel pintu lah. Nah, ini memungkinkan ekstensi dan fleksi ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada pada pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki ini disebut ankle joint. Ini termasuk dalam sendi peluru juga, jadi bisa bergerak ke seluruh arah. Gunanya penting untuk menjaga arah dan kekuatan tendangan. Jadi untuk menstabilkan kaki kita agar tendangan kita itu semakin kuat. Nah, masing-masing sendi itu di setiap tubuh kita ya, nggak cuma yang di kaki, itu memiliki kapsul, ligamen, dan cairan sinovial yang memungkinkan pergerakan kita itu semua jadi lancar. Jadi kalau semisal tidak ada ligamen dan cairan sinovial, itu pergerakan kita bisa sangat kaku dan itu bahaya ya. Bisa sangat sakit banget deh rasanya. Oke, kesimpulannya jadi dalam satu gerakan menendang bola itu melibatkan banyak bagian tubuh yang bekerja ya. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita itu sangat kompleks dan luar biasa. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.